Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru hebat di seluruh Indonesia. Kenalkan, kami dari kelompok PPL SMA Negeri 2 Mataram pada mata kuliah Etnisa Sambo topik 4 akan mempresentasikan mengenai seni pahat, seni motif, dan ornamen serta proyek P5. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memasuki pada topik pembahasan utama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Baik Dia Wanguntari, yang kedua ada Cahya Anissa Dwi Alifah, yang ketiga saya sendiri Imratul Munfida, yang keempat Nazwan Hanani, dan yang kelima Yusri Linusi. Seni pahat Sasambo terdiri dari 3 jenis, yaitu topeng kayu, patung, dan ukir motif dan ornamen. Seni pahat tradisional adalah salah satu bentuk seni rupa yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam budaya tertentu, terutama di Indonesia dan Sasak, Samawa, dan Embuju. Seni ini biasanya menggunakan bahan alami seperti kayu, batu, atau tulang untuk menciptakan karya dengan teknik ukir atau pahatan. Ciri-ciri seni pahat yaitu yang pertama menggunakan bahan alami seperti kayu atau batu. Yang kedua memiliki bentuk 3 dimensi dengan nilai simbolis. Yang ketiga detail yang khas mengikuti tradisi budaya lokal. Fungsi dan manfaat seni pahat yaitu yang pertama fungsi religius digunakan dalam upacara keagamaan dan spiritual. Yang kedua fungsi sosial dan budaya yaitu untuk memperkuat ikatan budaya dan identitas kelompok. Kemudian fungsi estetika sebagai unsur dekorasi yang indah dan bermakna. Selain itu, fungsi ekonomi yaitu untuk membuka peluang kerajinan yang dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. Selain itu, nilai yang dikandung yang pertama, nilai spiritual dan religius yaitu sebagai sarana penghormatan dan pemujaan kepada dewa atau leluhur di zaman dahulu. Nilai sosial menggambarkan budaya dan identitas kelompok masyarakat tertentu. Topeng kayu yaitu topeng ini digunakan untuk pementasan teater rakyat sebagai hiburan. Topeng dengan berbagai ekspresi ini dimainkan dengan apik oleh para seniman sehingga menimbulkan gelak tawa penonton. Judul drama misalnya Cupak Gerantang dan Ama Abir. Namun sekarang topeng juga dipakai sebagai hiasan rumah. Pada zaman dahulu, proses pembuatan topeng tidak sembarangan, harus melakukan pertapaan terlebih dahulu. Setelah itu, memilih kayu yang bagus yakni kayu jaran dan kayu litak atau pule. Saat penebangan, kayu harus memberikan andang-andang. Saat penebangan kayu harus memberikan andang-andang atau seserahan, kemudian dilakukan proses membentuk bakalat topeng, membentuk wajah sesuai karakter dan komposisi wajah. Setelah itu, penyelesaian dengan mengamplas dan mencat topeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Nazwan Hanani akan melanjutkan pembahasan yakni seni motif dan ornamen. Motif terdiri dari berbagai bentuk yang digunakan sebagai elemen utama untuk menghias suatu objek. Motif dapat diartikan sebagai elemen dasar dalam ragam hias atau ornamen. Nah, ornamen menjadi bagian penting dalam menciptakan karya seni. Bentuk dasar motif ini berfungsi sebagai penghias dari berbagai karya seperti gerabah, topeng, patung, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yakni seni pahat patung. Patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Patung dibuat dengan 2 metode, yaitu subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, dan adiktif, membuat model lebih dahulu, mengecor, dan mencetak. Tujuan penciptaan patung adalah untuk membuat karya seni yang bisa bertahan selama mungkin. Contoh dari patung dan arca yang ditemukan di Pulau Lombok bisa kita temukan di lokasi salah satunya di lokasi Taman Mayura, Kota Mataram.
Di sini yang pertama ada buah patung penjaga di depan gerbang kuil Karibu, kuil tertua nomor 2 di Pulau Lombok. Nah, uniknya di sini juga terdapat patung seorang muslim yang pendapat umum menyatakan bahwa ini adalah patung dari Syed Abdullah, penasihat raja Bali Karangasem. Selanjutnya contoh dari arca. Arca adalah patung yang digunakan sebagai media pemujaan di agama Hindu dan Buddha. Nah, ditemukan 4 buah arca Buddha dari perunggu pada tahun 1960 di Lombok Timur, tepatnya di Batu Padang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Sekarang arca tersebut ditempatkan di Museum Nasional. Dua di antara patung atau arca tersebut dikenal dengan nama Tara dan Awalokiteswara. Contoh dari seni motif yang dibuat secara ukiran, kemudian ditambahkan ornamen juga ditemukan pada saat ini di Pulau Lombok. Tepatnya seni ini disebut seni ukiran cukli khas Lombok. Ini adalah kerajinan unik yang memadukan pola ukiran kayu dengan potongan kulit kerang sebagai ornamen yang ditanamkan pada permukaannya. Teknik ini menghasilkan ornamen dekoratif yang khas, sering digunakan pada produk seperti meja, kursi, dan kotak tisu. Dengan keindahan dan presisi pengerjaan, cukli tidak hanya memperkaya seni lokal tetapi juga menjadi daya tarik wisata dengan sentral produksi tersebar di berbagai daerah di Pulau Lombok. Adapun seni pahat khas suku Bojo, yaitu ada beberapa contoh di bawah. Nah, jenis ornamen pada situs Wadupaa di Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, terdapat pada relief Ganesha Buddha Mahaguru Siwa, pilar, catra atau payung, dan stupa. Nah, pada umumnya mengambil corak dari alam, yaitu motif makhluk hidup, vegetal atau tumbuh-tumbuhan, dan geometris yang terdiri dari garis lurus, lengkung, lingkaran, zigzag, dan bidang. Adapun contohnya kalian bisa lihat pada gambar 3.3, yaitu pahapan relief yang berbentuk patung Buddha, dan kemudian ada pada gambar 3.2, yaitu pahatan relief bentuk pilar, dan 3.1 pahatan relief bentuk Ganesha. Nah, semua dokumentasi ini kami ambil dari dokumentasi Sulfahri pada tanggal 19 Mei 2019. Situs Wadupaa, yang artinya batu pahat, terletak di tepian Teluk Wadupaa, dan ini merupakan sebuah teluk kecil di sebelah barat daya Teluk Bima. Nah, secara administrasi, situs ini berada di Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seni pahat khas Sumbawa. Nah, seni pahat khas Sumbawa memiliki motif dan pola flora dan fauna. Nah, di slide presentasi ini saya mengambil contoh dari motif atau pola flora, yaitu tumbuhan lunto engal. Tumbuhan lunto engal itu sendiri memiliki makna di dalam bahasa Sumbawa itu sebagai matahari terbit. Nah, tumbuhan flora ini atau tumbuhan lunto engal ini memiliki makna adalah sebuah harapan seperti matahari yang sedang terbit, memberikan harapan-harapan baru kepada setiap umat manusia yang mempercayainya. Begitupun pola dari flora ini, yaitu lunto engal, memiliki makna yang sama yang dipercaya oleh orang-orang Sumbawa. Seni pahat merupakan salah satu kesenian tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, akan tetapi pada zaman sekarang, seni pahat mengalami kemunduran yang sangat signifikan dikarenakan peminatnya mulai berkurang, khususnya pada kalangan anak-anak muda yang gemar memakai teknologi daripada mencoba untuk belajar manual dan melestarikan kesenian tradisional kita sendiri.
Nah, pada capaian pembelajaran kali ini kami berharap pada akhir fase ini peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis seni rupa tradisional khususnya dalam aspek seni pahat, seni motif, dan ornamen dengan memahami konteks waktu dan tempat penggunaannya, ciri khas, nilai budaya, fungsi, serta manfaatnya. Peserta didik mengeksplorasi berbagai karya seni tradisional baik melalui observasi langsung maupun referensi literasi untuk memahami nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Peserta didik juga memanfaatkan pengetahuan ini untuk menciptakan karya seni yang mengintegrasikan unsur tradisional dengan konteks budaya modern. Pada fase ini, peserta didik tidak hanya mengembangkan kemampuan apresiasi seni dan keterampilan berkarya, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta rasa cinta terhadap budaya bangsa demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah capaian pembelajaran yang coba untuk dicapai pada program P5 dengan topik seni pahat. Kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan tentunya berdasarkan capaian pembelajaran tadi. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang seni rupa tradisional dalam karya seni mereka sendiri, baik dalam pembuatan ukiran, motif, maupun ornamentasi yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi kualitas dan keaslian karya seni rupa tradisional dengan mempertimbangkan kesesuaian elemen seni, nilai budaya, dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menciptakan karya seni berbasis seni pahat dan motif tradisional yang relevan dengan konteks modern dengan tetap mempertahankan nilai estetika dan kearifan lokal. Dengan tujuan pembelajaran seperti itu, kami berharap ini menjadi sebuah langkah strategis dalam melestarikan budaya tradisional atau seni tradisional seni rupa, khususnya dalam hal ini seni pahat. Nah, berangkat dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran tadi, maka berikut adalah rincian proyek P5 yang telah kami desain. Pertama, tema kegiatannya. Jadi, tema kegiatannya itu adalah gaya hidup keberlanjutan dengan elemen gotong royong dan kreatif. Melalui kegiatan ini, peserta didik diajak untuk mendukung prinsip keberlanjutan dengan berkolaborasi dan berkreasi dalam menghasilkan karya seni yang ramah lingkungan. Kemudian, mengenai bahan utama dan topik. Topik utama dari proyek ini adalah seni pahat, dengan bahan utama berupa limbah styrofoam. Pemilihan styrofoam ini didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan limbah serta memberi nilai baru pada bahan yang sulit terurai. Kemudian, mengenai tujuan proyek. Proyek ini memiliki 3 tujuan utama. Mengenai yang pertama, itu adalah meningkatkan kreativitas. Peserta didik diberi kesempatan untuk menciptakan karya seni pahat yang unik dari styrofoam. Kedua adalah tujuannya kesadaran lingkungan, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang dampak limbah styrofoam terhadap lingkungan dan pentingnya mendaur ulang. Yang terakhir, yaitu tujuan ketiga adalah kerja sama tim. Di sini untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan proyek secara berkelompok. Kemudian tentang fokus kegiatan. Kegiatan ini dirancang untuk membangun kesadaran akan keberlanjutan hidup. Dengan memanfaatkan styrofoam, peserta didik belajar mengelola limbah menjadi sesuatu yang berharga. Proyek ini juga menjadi langkah konkret dalam mendukung gaya hidup ramah lingkungan sambil mengasah kreativitas, keterampilan seni, dan kerjasama. Terdapat 6 langkah kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran P5 ini. Yang pertama, persiapan. Kegiatan ini dimulai dengan diskusi tentang pentingnya gaya hidup keberlanjutan dan dampak negatif limbah styrofoam terhadap lingkungan. Peserta didik juga diperkenalkan dengan teknik dasar pemahatan dan penggunaan alat yang aman untuk mengolah styrofoam menjadi sebuah karya seni. Yang kedua, itu adalah pengumpulan bahan. Peserta didik diajak untuk mengumpulkan styrofoam bekas dari rumah atau lingkungan sekitar. Proses ini melibatkan diskusi tentang cara memilih bahan styrofoam yang dapat didaur ulang sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan limbah. Yang ketiga, itu ada desain karya seni. Setelah semua bahan terkumpul, peserta didik mulai merancang sketsa karya seni yang ingin dibuat. Nah, dalam kelompok mereka berdiskusi untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif, memadukan fungsi estetika dengan nilai keberlanjutan. Kemudian langkah yang keempat itu adalah pahat dan buat karya. Peserta didik mulai memahat styrofoam sesuai desain mereka dengan bimbingan untuk memastikan penggunaan alat secara aman.
Nah, pada tahap ini peserta didik bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk merealisasikan karya yang telah mereka sketsakan sebelumnya. Yang kelima itu adalah penyelesaian karya. Setelah pemahatannya selesai, karya seni dihias atau dicat menggunakan bahan ramah lingkungan. Setiap kelompok ini berdiskusi tentang hasil karya mereka dan merefleksikan proses yang telah dijalani. Kemudian langkah yang terakhir yaitu presentasi dan refleksi. Kegiatan ini diakhiri dengan presentasi dari setiap kelompok, di mana peserta didik menjelaskan proses pembuatan karya dan dampaknya terhadap kesadaran lingkungan. Kemudian refleksi bersama ini dilakukan untuk menggali pelajaran berharga dari kegiatan P5 ini, seperti pentingnya berkolaborasi, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Baiklah, kita sudah berada pada akhir pembahasan yaitu kesimpulan. Pada kegiatan P5 dengan tema seni rupa tradisional memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memahami secara mendalam dua aspek penting seni rupa yaitu seni pahat dan seni motif serta ornamen yang memiliki karakteristik unik dan nilai simbolis yang mendalam. Melalui eksplorasi, analisis, dan kreasi, peserta didik tidak hanya mengenal fungsi budaya, sosial, ekonomi dari seni rupa tradisional, tetapi diajak untuk melestarikan dan mengapresiasi warisan leluhur. Selain itu, kegiatan ini mendorong pengembangan kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis peserta didik, sekaligus memperkuat identitas budaya mereka dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok PPL SMA Negeri 2 Mataram. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.